Chief Scout of the World. Sejarah Baden-Powell yang menjadi Chief Scout of the World atau yang biasa disebut dengan Bapak Pramuka Dunia tidak bisa dipisahkan dari sejarah kepramukaan dunia, apalagi Indonesia. Selain sebagai pendiri gerakan pramuka dunia, pengalaman beliaulah yang mendasari pembinaan remaja Inggris yang akhirnya berkembang dan diadaptasi sebagai sistem pendidikan kepramukaan di seluruh dunia. Robert Stephenson Smith Baden-Powell atau dengan gelar Baron Baden-Powell pertama dan terkenal dengan B.B. Baden-Powell atau Lord Robert Baden-Powell lahir di Paddington, London, Inggris pada tanggal 22 Februari 1857. Powell itu merupakan nama keluarga ayahnya, Profesor Domain Baden-Powell. Beliau merupakan dosen geometri di Universitas Oxford dan beliau juga merupakan seorang pendeta. Sedangkan Smith itu diambil dari nama ibunya, Henrietta Grace Smith, yang merupakan putri pertama dari William T. Smith, seorang admiral kerajaan Inggris yang terkenal. Waktu masih di usianya baru 3 tahun, ayah Stephenson itu meninggal dunia, sehingga beliau mendapatkan pendidikan, watak, dan aneka keterampilan itu dari ibu dan kakak-kakaknya. Baden-Powell itu memiliki 9 saudara, yaitu Warrington, George, Augustus, Francis, Agnes, Baden-Fletcher, Henrietta, John Penrose, dan Jesse. Sejak kecil, Baden-Powell itu dikenal anak yang cerdas, gembira, bahkan lucu, sehingga beliau disukai oleh teman-temannya. Di samping itu, Baden-Powell juga pandai bermain musik, yaitu biola, piano, dan beliau juga pandai dalam hal lain seperti teater, berenang, berlayar, menggambar, macam-macam, apalagi berkemah dan mengarang. Setamat sekolah dari Rose Hill School di Brickwall, Baden-Powell itu mendapatkan beasiswa di Charterhouse dan beliau lulus di usia muda 19 tahun. Kemudian saat dewasa, beliau mengikuti ujian masuk tentara. Dan ternyata beliau merupakan urutan kedua dari beberapa ratus pelamar. Akhirnya beliau diangkat menjadi tentara dan beliau sering ditugaskan di luar Inggris, seperti bergabung dengan 13 Hussars in India dan dinas khusus di Afrika. Dan sebagai tentara muda, beliau banyak sekali dalam memimpin, seperti pemimpin pasukan Dragon kelima, kemudian pemimpin resimen di Zulu Afrika Selatan, kepala staf Rhodesia Selatan, dan pemimpin The Mafeking Cadet Corps Afrika Selatan. Selama sebagai tentara, banyak sekali pengalaman atau hal yang dialami oleh beliau. Di antaranya, saat menjadi pembantu letnan 13 Hussars, beliau memperlihatkan banyak keahlian, terutama di bidang penyelidikan dan pengintaian. Beliau telah berhasil mengikuti jejak kuda yang hilang di puncak gunung, dan beliau juga telah berhasil melatih panca indera kepada seorang pemuda yang akhirnya terkenal, diangkat kisah yang dapat ditemukan dalam karya Rudyard Kipling, namanya Kimball O'Hara, dan itu ditulis di buku kedua BP sebagai contoh utama yang dapat dilakukan oleh seorang anggota pramuka. Salah satu julukan BP yang terkenal adalah Impesa, serigala yang tak pernah tidur. Julukan itu patut diberikan oleh suku-suku primitif, suku Zulu, Santi, dan Metabel. Pertanyaannya, kenapa julukan itu melekat kepada beliau? Di usianya 42 tahun, BP bersama The Mafeking Cadet Corps harus mempertahankan kota Mafeking, Afrika Selatan. Kota kecil itu yang hanya sekitar 8,04 km persegi harus dipertahankan dengan kondisi yang kekurangan, terutama kekurangan makan. Karena saat itu kota kecil ini sudah terkepung oleh bangsa Boer
karena saat itu terjadi di awal Perang Boer Kedua. Mereka harus mempertahankan 600 wanita kulit putih dan anak-anak, dan mereka juga harus melindungi 7.000 penduduk asli. Kalau kita baca sebetulnya, The Mafeking Cadet Corps itu hanyalah pasukan pembawa pesan yang sama sekali tidak berpengalaman menghadapi musuh. Tetapi setelah 127 hari, akhirnya kota itu terbebaskan. Dan pertanyaannya, siapa pemimpin The Mafeking Cadet Corps? Lord Robert Baden-Powell. Berkat itu, beliau diangkat menjadi Mayor Jenderal atas upayanya telah mempertahankan kota Mafeking. Seluruh pengalamannya tersebut akhirnya ditulis di dalam buku pertama beliau di tahun 1901, yaitu Age to Scouting. 2 tahun kemudian, beliau kembali ke Inggris dan beliau menyadari bahwa dirinya dianggap sebagai pahlawan nasional. Dan beliau juga melihat bagaimana buku pertamanya tadi tidak hanya dikonsumsi oleh kaum tentara saja, melainkan di kalangan para guru dan organisasi pemuda. Padahal buku ini hanya dikhususkan bagi para tentara muda sebagai alat bantu untuk menjalankan tugas penyelidikan dan mempelajari berbagai macam kemandirian. Tetapi karena buku ini sangatlah menarik, sehingga secara tak terduga populer di kalangan para remaja dan para pendidik di Britania untuk mengajarkan observasi dan edukasi. Melihat banyaknya pengguna buku pertama tadi dan atas saran dari William Alexander Smith, seorang pendiri Boys Brigade, salah satu organisasi di Inggris yang terkenal, yaitu yang berupa surat kabar dan percetakan, maka beliau berniat untuk menulis ulang buku ini untuk disesuaikan dengan anak remaja yang bukan dari ketentaraan. Untuk menguji ide-ide barunya, akhirnya selama 8 hari beliau melaksanakan perkemahan eksperimental di Bronsea Island dengan mengumpulkan 22 anak lelaki dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang dari sekolah swasta dan yang lainnya dari golongan kelas kerja yang berbeda-beda. Setahun kemudian, tahun 1908, maka terbitlah buku kedua beliau, yaitu Scouting for Boys. Awalnya buku ini hanya dijadikan sebagai alat bantu bagi organisasi yang sudah ada saat itu. Tetapi justru buku ini menjadi buku panduan bagi gerakan baru yang mendunia. Seluruh bahasa utama menerjemahkan buku ini, hingga buku ini menjadi acuan kepramukaan dari seluruh dunia. Di tahun 1910, BP pensiun dari kemiliteran, usianya yang baru 53 tahun. Karena waktu itu beliau juga mendapat saran dari Raja Edward ke-7 yang mengatakan bahwa BP akan lebih melayani negaranya apabila dia sudah tidak berada dalam kemiliteran. Kalau kita pikir sebetulnya tinggal menunggu beberapa tahun bahkan bulan, BP sangat berpeluang untuk menjadi panglima tentara, jenderal. Tetapi beliau memilih pensiun dari ketentaraan dengan pangkat terakhir Letjen agar beliau dapat fokus dalam pengembangan kepramukaan. Setelah pensiun, beliau dapat mencurahkan seluruh energi dan antusias untuk mengembangkan pramuka. Di tahun yang sama, BP bersama adiknya Agnes berencana untuk mendirikan kepramukaan bagi kaum wanita. Sehingga 2 tahun kemudian, tahun 1912, maka berdirilah organisasi yaitu Girl Guides. Di tahun yang sama, di bulan Januari, BP bertemu dengan seorang wanita yaitu Olivia Esteclier Somas. Waktu itu di atas kapal dalam lawatan kepramukaan ke New York. Dan ternyata setelah 9 bulan kemudian, akhirnya mereka menikah. St. Peter Charles, Parkstone, Inggris.
dan mereka dikaruniai 3 anak, yaitu Arthur Robert Peter menjadi penerus Baden-Powell dengan gelar Baron Baden-Powell kedua, kemudian Heather Grace Heather Baden-Powell, dan Betty Clyde Betty Baden-Powell. Di tahun 1916 beliau mendirikan kepramukaan untuk usia siaga, namanya KAP, yaitu berarti anak serigala. Di tahun 1914 juga beliau menulis petunjuk untuk kursus pembina pramuka, dan itu terlaksana 5 tahun kemudian 1919. Di tahun 1918 juga BP mendirikan organisasi kepramukaan bagi yang berusia 17 tahun, yaitu Rover School. Dan 2 tahun kemudian, tahun 1920, maka diselenggarakanlah Jambore dunia pertama di Olympia Hall. Baden-Powell telah berhasil mengumpulkan kepramukaan dari 27 negara di seluruh dunia. Dan saat penutupan, BP dipilih dengan suara bulat sebagai pimpinan pramuka dunia, yaitu beliau dikenal dengan Chief Scout of the World. Berangkat dari itu, setelah Jambore kedua di Denmark, akhirnya Jambore ketiga kembali dilaksanakan di Roe Park, Birkenhead, Inggris, tahun 1929. Prince of Wales akan diberikan gelar bangsawan oleh H.M. the King, sehingga BP memperoleh gelar Lord dari Raja George kelima, yaitu Lord Robert Baden-Powell of Kiev. Di tahun 1930-an, karena sudah semakin tua, akhirnya BP mulai sakit-sakitan. Dan sekitar 9 tahun kemudian, tahun 1939, mereka memutuskan untuk memasuki masa semi pensiun di Nyeri, Kenya, Afrika. Di tempat itu, beliau tidak bisa lagi mengekang seluruh energi untuk kegiatan kepramukaan, sehingga beliau kembali menulis buku. Baden-Powell telah menulis 32 buku. Di antaranya dari buku pertama beliau, Age to Scouting, Scouting for Boys, The Handbook for the Girl Guides, or How Girl Can Help Build Up Empire, yang ditulis bersama Agnes waktu itu. Kemudian The Wolf Cubs Handbook, Age to Scout Mastership, Rovering to Success, Scouting Around the World, dan masih 25 buku Baden-Powell yang bisa teman-teman baca. Baden-Powell juga memperoleh 28 penghargaan asing dan 19 penghargaan kepramukaan dari seluruh dunia. Sehingga setelah menulis semua itu, akhirnya tanggal 8 Januari 1941 beliau menutup usia di umur 80